Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Hafiz MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan rekan-rekan dari kelas Hukum Tata Negara 1A. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kuliah online kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Hafiz MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan diskusi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melisa Pane selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Muhammad Dedi Hamongan, yang kedua Fajar Mazriazi, dan yang ketiga Fuad Bawazri Rambe. Adapun topik yang akan dibahas oleh kelompok kami pada diskusi kali ini yaitu mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Baik, rekan-rekan, marilah kita buka diskusi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyajian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Dedi Hamongan. Kepada Saudara Muhammad Dedi Hamongan dipersilahkan. Baik, dengan saya Muhammad Dedi Hamonangan, saya akan menjelaskan asal mula bahasa Indonesia. Asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Melayu merupakan akar dari bahasa Indonesia. Sejarah mencatat ketika Belanda singgah di Nusantara, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi kedua dalam korespondensi dengan orang lokal. Adanya penentangan dari pihak kolonial terkait penggunaan bahasa Melayu. Pihak-pihak yang menolak penggunaan bahasa Melayu diantaranya adalah Van der Cis, menyarankan supaya sekolah memfasilitasi pelajaran bahasa Belanda agar seluruh masyarakat pandai bahasa Belanda dan tidak menggunakan bahasa Melayu lagi. Maka terjadilah persaingan yang cukup ketat antara sastrawan Melayu yang gigih memperjuangkan bahasa daerahnya, bahasa persatuannya dengan Belanda yang ingin menyingkirkan budaya dari kebudayaan Melayu. Berselang beberapa tahun kemudian persaingan dimenangkan oleh bahasa Melayu ataupun sastra Melayu. Dan pada Kongres Pemuda pertama, yakni tahun 1926, bahasa Melayu menjadi wacana untuk dikembangkan menjadi sastra dan bahasa Indonesia. Pada Kongres Pemuda kedua, Sumpah Pemuda mengikrarkan bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia terbentuk dari beraneka ragam bahasa asing. Pada tahun 1999, Pusat Bahasa menerbitkan buku Senarai Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia dan menyatakan bahwa terdapat kurang lebih 10 donor bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Di urutan pertama ada bahasa Sanskerta. Dengan bukti ditemukannya sebuah prasasti di Kutai, saat ini di Kalimantan Timur, pada abad kelima yang menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Mula Warman adalah nama prasasti tersebut. Adapun contoh kata yang diadopsi dari bahasa Sanskerta adalah kata sederhana, berasal dari kata sadarana. Di urutan kedua ada bahasa Arab. Dipercaya menjadi donor bahasa Indonesia karena islamisasi di Nusantara. Contohnya adalah kata akal berasal dari kata akli, kata kabar dari kata khabar. Ketiga, bahasa Indi. Contohnya adalah kata ayah yang berasal dari kata ayah dan roti dari kata roti. 4. Bahasa China. Bukti awal eksistensinya adalah dengan Jawa kuno pada abad ke-10. Kata-kata yang diadopsi ke bahasa Indonesia dari bahasa China adalah seperti angpau, bakso, dan bakwan. Kelima, bahasa Portugis. Bangsa Portugis masuk ke Malaka hingga timur Nusantara untuk berdagang. Jadi tak ayal mereka meninggalkan ataupun bangsa Nusantara yang mengadopsi beberapa kata dari bangsa Portugis. Contoh dari kata serapannya adalah bendera dari kata bandaira, boneka dari boneka, dan algojo dari kata algos. Bahasa Belanda.
Contohnya kata aktivitas dari activity, bando dari kata bandau. Ketujuh, bahasa Inggris. Contohnya adalah kata analisis dari kata analisis. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Dedi Hamongan. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Saudara Fajar Masriazi. Kepada Saudara Fajar Masriazi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Kongres Pemuda II tanggal 24 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yamin. Pada pidatonya, ia berbicara, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Akan tetapi, dari dua bahasa tersebut, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Penggantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikuti usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda I yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus bahasa Indonesia juga. Kata bahasa Indonesia tersebut sendiri telah muncul dalam tulisan-tulisan Tabrani sebelum Sumpah Pemuda diselenggarakan. Kata bahasa Indonesia pertama kali muncul dalam Harian Hindia Barui pada tanggal 10 Januari 1926. Pada tanggal 11 Februari 1926, di koran yang sama, tulisan Tabrani muncul dengan judul Bahasa Indonesia yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa. Tabrani menutup tulisannya tersebut dengan, "Bangsa dan pembaca kita sekalian, bangsa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Karena, menurut keyakinan kita, kemerdekaan Indonesia dan tanah air kita Indonesia ini terutama akan tercapai dengan jalan persatuan anak Indonesia yang antara lain terikat oleh bahasa Indonesia." Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan di Minangkabau seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Syahbana, Hamka, Roestam Effendi, Idrus, dan Hairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata sintaksis maupun morfologi bahasa Indonesia. Pada tahun 1933, berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Jasbani. Baik, terima kasih kepada Saudara Fajar Masriazi. Dan untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Saudara Fuad Bawazri Rambe. Kepada Saudara Fuad Bawazri Rambe dipersilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya-tanya di antara kita, bagaimanakah perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini? Ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat maupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai beberapa tujuan untuk penyempurnaan. Setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia hingga ditetapkan sebagai bahasa persatuan, muncullah ejaan-ejaan baru. Adapun beberapa perubahan tersebut, yang pertama, ejaan Van Ophuijsen yang didirikan sejak tahun 1901 hingga 1947. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Latin yang dilakukan oleh Profesor Charles Van Ophuijsen selaku ahli bahasa perkembangan Belanda yang dibantu oleh Tengku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Yang kedua, ejaan Republik yang berdiri sejak tahun 1947 hingga 1972.
Ejaan ini diresmikan oleh Raden Suswandi yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang pada saat itu. Yang ketiga, ejaan pembaharuan yang berdiri sejak tahun 1957. Ejaan ini dilakukan oleh Profesor Prijono dan E. Katovo, namun hasil kerja panitia itu tidak pernah diumumkan secara resmi hingga ejaan itu pun belum pernah diberlakukan. Yang keempat, ejaan Melindo atau kepanjangan dari Melayu Indonesia yang berdiri sejak tahun 1959. Yang kelima, ejaan baru atau ejaan LBK. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan atau singkatan dari EYD yang berdiri sejak tahun 1972 sampai 2015. Yang ketujuh, ejaan Bahasa Indonesia atau singkatan dari EBI yang berdiri sejak tahun 2015. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fuad Bawaziri Rambe dan rekan-rekan pemateri lainnya. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan tentang materi diskusi kali ini. Kesimpulannya yaitu, bahasa Indonesia ini terbentuk dari beraneka ragam bahasa asing. Pada tahun 1999, Pusat Bahasa menerbitkan buku Senari Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia dan menyatakan bahwa terdapat 10 donor bahasa Indonesia, yakni Belanda, Inggris, Arab, Sanskerta Jawa Kuna, Cina, Portugis, Tamil, Parsia atau Persia, dan Hindia. Dan seperti yang kita ketahui, bahasa Melayu merupakan akar dari bahasa Indonesia. Ketika Belanda singgah di Indonesia, bahasa Melayu pun digunakan sebagai bahasa kedua dalam korespondensi dengan orang lokal. Akhirnya bahasa Melayu dan bahasa Belanda bersaing semakin ketat dan pada akhirnya persaingan bahasa ini dimenangkan oleh bahasa Melayu. Kemudian di Kongres Pemuda I tahun 1926, bahasa Melayu pun menjadi wacana untuk dikembangkan secara bahasa dan sastra Indonesia. Lalu bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Kongres Bahasa Indonesia kemudian rutin digelar 5 tahunan untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya, sehubung dengan perkembangan ejaan, setelah bahasa Melayu ditetapkan menjadi bahasa Indonesia, yakni muncul ejaan Republik, ejaan Pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan LBK, ejaan yang disempurnakan, dan EBI. Itu adalah kesimpulan dari hasil diskusi kami tentang materi sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.